Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Zikir dan Tasawuf Sirul Asra. Seperti yang saya janjikan, kali ini kita akan mulai praktek meditasi. Meditasi untuk menyelam ke dalam diri kita, menanggalkan unsur materi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita dengan mudah untuk menanggalkan segala nafsu yang ada di dalam diri kita, baik itu nafsu amarah, nafsu angan-angan, nafsu keinginan yang berlebih, yang selama ini kita tidak paham dan tidak menyadari bahwa ketiga nafsu itu merupakan sumber masalah di dalam kehidupan kita. Baik itu masalah di dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek meditasi kuantum, sebuah meditasi warisan leluhur Nusantara, khususnya leluhur Jawa yang merupakan nenek moyang kita, agar kita mampu mensinkronkan, agar diri kita mampu menyelaraskan jiwa kita dengan jiwa leluhur kita, batin kita dengan batin leluhur kita, spiritual kita dengan spiritual leluhur kita, dan tentunya kita mensinkronkan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mulia, hal-hal yang dahsyat, karena kita mensinkronkan diri kita dengan leluhur itu dengan teknik-teknik spiritual melalui meditasi, yang mana meditasi ini pernah dilakukan, dipraktekkan oleh para leluhur kita. Dengan demikian, maka diri kita akan mampu mendownload energi-energi positif, energi-energi spiritual dari leluhur kita, yang semuanya itu energinya bertebaran di Nusantara Indonesia ini. Akan tetapi kita tidak mampu mengaksesnya untuk keberkahan, kemudahan, kebahagiaan, kemuliaan hidup kita, karena kita tidak masuk di dalam gelombang spiritual leluhur kita. Dengan meditasi kuantum ini harapannya adalah bagaimana kita bisa mengakses, mendownload energi spiritual leluhur yang bertebaran di bumi Nusantara ini, untuk menjalankan amanah, untuk memperkuat keyakinan, untuk memperkuat hati kita, sehingga kita lebih bisa memenangkan setiap perlombaan, setiap cobaan, setiap persaingan di dalam kehidupan ini, baik itu melawan diri kita sendiri atau melawan sesuatu di luar diri kita, sehingga kita mampu mendapatkan energi spiritual yang baru, yang memperkuat spiritual kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari segala hal di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sahabatku, meditasi kuantum, teknik meditasi ini berbeda dengan meditasi-meditasi yang lain yang membutuhkan afirmasi, baik itu musik atau suasana yang enak, yang nyaman dan lain sebagainya, atau kita mensugesti diri kita dengan sesuatu keadaan yang indah,
di pantai, di pegunungan atau yang lain sebagainya. Jadi ini teknik yang tidak menggunakan afirmasi dan sugesti. Ini adalah sebuah teknik meditasi yang cukup bermodalkan rasa berserah. Teknik meditasi ini menitik beratkan kepada rasa berserah. Karena Allah begitu dekat, Tuhan begitu dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Lalu kita menggunakan simbol-simbol keberadaan Tuhan yang ada di dalam seluruh tubuh ini. Khususnya kita menggunakan simbol-simbol daripada huruf Allah yang tertulis di dalam tangan kita. Alif, lam, ha. Dan di dalam tangan ini tertulis Asmaul Husna. Ini 18. Ini 18. 8 tambah 1 9, 8 tambah 1 9, jadi 99. Kita mengaktifasi Asmaul Husna yang ada di tangan kita, dari mulai huruf alif, lam, ha, dan kita mengaktifasi 99 Asmaul Husna yang ada di dalam telapak tangan kita, yang tertulis di dalam telapak tangan kita, dan kita mengafirmasi satu nama dari 99 sehingga Asmaul Husna itu genap 100, yaitu wujudnya diri kita ini. Ya, wujudnya diri kita ini adalah asma Allah yang ke-100, sehingga sebenarnya kita ini adalah keberadaan yang mutlak, yang zahir, yang batin, yang merupakan tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaktifasi Asmaul Husna yang 99 dengan kita masuk, ya, jiwa kita masuk batin kita masuk hati kita masuk rasa kita melalui simbol alif, lam, ha. Ya, kita manfaatkan simbol alif, lam, ha ini untuk menetralkan 4 unsur yang ada di dalam batang tubuh kita. Unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah, sehingga kita mampu berada di dalam jiwa yang mutmainah. Oke, kita mulai dengan penetralan 4 unsur asal kejadian batang tubuh kita. Pada tahap pertama ini kita hanya ingin atau berharap penyelarasan 4 unsur itu, sehingga 4 nafsu kita, amarah, sufiyah, alwamah, dan mutmainah, itu menjadi selaras. Dengan selarasnya 4 unsur dan 4 nafsu kita, maka kehidupan kita tiba-tiba akan menemukan sebuah ketenangan, tiba-tiba akan menemukan sebuah kesembuhan dari segala penyakit yang kita alami. Tiba-tiba kita bisa menyembuhkan orang lain, tiba-tiba kita bisa menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, baik itu masalah rezeki kita, usaha kita yang bangkrut, rumah tangga kita yang berantakan, karir kita yang mandek, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan jalan menetralkan 4 unsur ini, segala sesuatu yang di luar diri kita akan merespon dengan baik. Ingat, sebelum kita melakukan meditasi tahap pertama di dalam meditasi kuantum ini, terlebih dahulu kita ingin mengaktifasi, ya, ingin menetralkan 4 unsur yang ada di dalam diri kita sehingga selaras. Nafsunya menjadi nafsu yang tenang, nafsu yang mutmainah,
kita mengaktifasi 99 Asmaul Husna yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau yang lain mungkin menggunakan cara dengan mewiridkan atau menzikirkan Asmaul Husna di dalam mengaktifasikannya, tetapi di dalam teknik meditasi kuantum ini kita cukup dengan merekatkan kedua telapak tangan kita, maka sebenarnya ini telah terjadi gelombang energi yang luar biasa di dalam pertemuan dua telapak tangan ini, karena ini sebenarnya pertemuan antara dua kekasih, Allah dan Muhammad, yang merupakan pintu gerbang untuk mengaktifasi Asmaul Husna, untuk mengaktifasi 99 Asmaul Husna. Ya, tapi sebelum melakukan meditasi ini, terlebih dahulu kita membaca dua kalimat syahadat, 3 kali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai 3 kali. Lalu membaca istighfar. Istighfar ini selain memohon ampun kepada Allah, kita memohon ampun kepada orang-orang yang selama ini mungkin telah kita sakiti, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kita memaafkan semua keadaan yang ada di dalam kehidupan kita, yang selama ini mungkin kita tergores atau kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sehingga kita merasa tertekan, merasa tersakiti, merasa terdolimi oleh keadaan tersebut dan lain sebagainya. Lalu kita memberi maaf kepada mereka-mereka yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah melukai hati kita. Lalu barulah kita memohon ampun kepada Tuhan kita dari segala khilaf dan segala dosa yang telah kita lakukan. Selanjutnya dengan sholawat 3 kali, kita mengharapkan syafaat, kita mengharapkan wasilah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai benar-benar hati kita tersenyum, hati kita bahagia di saat kita melakukan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, apabila di dalam 3 hal mulai dari syahadat, istighfar, dan sholawat ini hati kita belum lapang, hati kita belum plong, dan hati kita belum merasakan ada cahaya yang menerangi rongga dada kita, sehingga terasa luas dan semakin tidak terbatas, maka jangan sekali-kali melakukan meditasi seperti ini, ya. Jangan sekali-kali dimulai meditasinya apabila hati itu belum plong. Akan tetapi apabila hati sudah plong, maka tata duduknya, ya, duduknya jangan sampai begini, jangan sampai menumpuk kakinya, ya. Kakinya tetap seperti biasa, jangan ada yang tertindih. Ya, duduknya tegap. Kita menetralkan unsur api yang titiknya di kening, unsur angin yang titiknya di hidung, unsur air yang titiknya di jantung. Titik daripada unsur tanah, duduk bersila seperti ini, ya. Duduk seperti bunga teratai, ya, yaitu seakan-akan kita telah keluar dari comberan diri kita sendiri, dari keruhnya diri kita sendiri, dari kotornya diri kita sendiri. Kita keluar ke atas daripada air yang kotor, dan kita mengeluarkan bunga yang indah, yaitu mekarnya bunga teratai. Jadi posisi seperti ini adalah sebenarnya, duduk bersila ini adalah kita sedang duduk dalam posisi bunga teratai yang keluar dari comberan,
yang keluar dari air yang kotor, dan kita mulai mengeluarkan keindahan jiwa kita, keindahan hati kita untuk direspon, untuk dikagumi, untuk dilayani oleh sesuatu di luar diri kita. Apabila telah paham, selanjutnya kita tempelkan, ya, kita tempelkan ini dengan rasa berserah bahwa Allah atau Tuhan kita itu begitu dekat dengan diri kita. Kita rasakan dulu, ya Allah, Engkau yang maha dekat, Engkau yang maha tidak berjarak, yang keberadaannya lebih dekat daripada urat nadi kita. Lalu kita sadari, ya, ini huruf alif, lam, ha ini adalah kekosongan. Biarkan api yang ada di dalam diri kita, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah yang ada di dalam diri kita terserap ke dalam kekosongan, lalu dibawa oleh kekosongan itu menuju alif. Dari alif ini dibiaskan kembali energi yang tenang, ya. Ini adalah proses mendaur ulang diri kita yang mungkin selama ini melupakan tentang jati diri, melupakan tentang betapa dekatnya Allah, betapa maha dekatnya Allah di dalam kehidupan kita, dan kita selama ini melupakan membuat jarak, ya, dengan Allah, dengan segala kesibukan, dengan segala kelalaian yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Paham? Ini adalah huruf H, ya. Tetap tenang, rasa berserah. Kita mulai dengan menempelkan ujung huruf H atau jempol ini ke kening kita, dengan tujuan agar unsur api yang ada di dalam diri kita itu mulai terserap ke dalam kekosongan. Ingat, di dalam melakukan ini jangan ada afirmasi, jangan ada sugesti, jangan juga ada atau membayangkan bahwa kita sedang menyerap unsur api yang ada di dalam diri kita, tetapi tetap fokus kepada rasa berserah kepada Allah. Cukup kita ketahui, cukup kita pahami bahwa posisi ini adalah huruf H atau kekosongan sedang menempel ke dalam unsur api, dan dengan otomatis maka kekosongan itu akan menetralkan atau menyerap unsur api yang begitu berlebih di dalam diri kita. Kita fokus, rasa berserah, dan kita rasakan apa yang ada di dalam hati kita. Kita rasakan ada perubahan atau belum dari sebelum meditasi dan sesudah meditasi. Ada rasa yang lebih nyaman, ada rasa yang lebih tenang, ada rasa yang lebih bahagia, mungkin ada rasa haru, dan lain sebagainya. Diperhatikan terus. Nah, setelah merasakan ada kenyamanan, ketenangan, atau rasa haru di dalam diri kita, selanjutnya pindah ke unsur angin. Posisinya sama seperti unsur api tadi, rasa berserah. Tidak ada afirmasi dan tidak ada sugesti, cukup rasa berserah dan fokus rasakan di dalam hati. Setelah itu
unsur air, agar nafsu keinginan kita yang berlebih ini menjadi netral juga. Ingat, tidak ada afirmasi dan sugesti, tetap rasa berserah dan fokus ke dalam hati. Rasakan ada rasa tertentu yang berbeda dari sebelum dan sesudah meditasi. Biasanya akan ditemukan rasa ketenangan yang berbeda di dalam setiap titik unsurnya, kelembutan yang berbeda, rasa haru yang berbeda, rasa bahagia yang berbeda dari setiap titik unsurnya. Biasanya lebih lembut dan lebih lembut. Setelah sudah, lalu unsur tanah. Tetap tidak ada afirmasi dan tidak ada sugesti, tetap rasa berserah dan fokus ke dalam hati. Posisi ini adalah bagaimana kita menanam ke dalam tanah unsur apinya, unsur anginnya, unsur airnya. Kita tanam ke dalam tanah sehingga tanah yang ada di dalam tubuh kita atau unsur tanah yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi tanah yang subur, sehingga segala sesuatu yang bersifat kebaikan, segala sesuatu yang bersifat positif akan mudah kita tanam di dalam diri kita. Baik itu cita-cita kita, harapan permohonan kita, usaha kita, sesuatu yang membuat diri kita ingin membangun suatu keadaan yang lebih baik di dalam kehidupan kita, mencari kesembuhan, mencari jalan keluar di dalam kehidupan kita, baik itu masalah rezeki, karir, usaha, dan lain sebagainya, akan mudah tumbuh menjadi baik, akan mudah berkembang menjadi baik dan positif apabila unsur tanah yang ada di dalam diri kita telah mampu menanam unsur api, unsur angin, unsur air ada di dalamnya. Tetap seperti ini. Setelah terasa nyaman, maka cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sebuah teknik meditasi yang merupakan warisan leluhur, sehingga siapa saja dipersilahkan untuk mengamalkannya. Karena ini sifatnya warisan leluhur, jadi siapapun berhak dan bersifat gratis. Untuk langkah-langkah selanjutnya, bagaimana setelah kita mampu menetralkan 4 unsur yang ada di dalam diri kita, sehingga kita telah sampai kepada jiwa yang mutmainah. Dengan jiwa yang mutmainah inilah yang akan mampu menenangkan diri yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu menenangkan sesuatu di luar diri kita. Dengan demikian hidup kita akan menjadi mudah. Kemudahan akan datang dari mana saja, dari semua penjuru yang ada di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan pun akan datang dari mana saja. Keberkahan pun akan datang dari mana saja. Kesembuhan pun akan datang dari mana saja. Rezeki pun akan datang dari mana saja. Sebelum melakukan meditasi penetralan 4 unsur ini, yang merupakan aktivasi daripada 99 Asmaul Husna yang ada di dalam diri kita, yang dikaruniakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Tawasulnya
atau wasilahnya ada di dalam deskripsi. Mohon nanti dibaca sebelum melakukan meditasi ini, agar di dalam meditasi kita tersambung dengan kedua orang tua kita dan leluhur kita dan para guru-guru kita, sehingga di dalam meditasi ini mudah mendapatkan berkah dan ridho daripada orang tua, leluhur, dan guru-guru kita. Cukup sekian. Semoga manfaat. Tunggu penjelasan selanjutnya tentang guna dan manfaat meditasi kuantum lebih lanjut di dalam video berikutnya. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.